Halo, ini adalah podcast Let's Start. Semoga hari ini kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Dan semoga di masa-masa sulit ini kita senantiasa diberikan kesabaran dan kemampuan untuk menghadapi apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan hati yang bersyukur. Terima kasih telah menjadi pendengar dan terus memberikan dukungan agar saya terus berkarya dan memberi. Bersama kita bertumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik diri. Oke, dan di episode ke-8 ini saya akan mengangkat topik tentang mengelola pikiran, memahami diri, dan mengubah sesuatu. Jadi, tunggu apa lagi? Let's start! Pikiran kita merupakan kereta yang tak pernah berhenti berjalan. Pikiran bisa menjadi musuh apabila tidak dikelola dengan baik, dan dapat pula menjadi teman jika kita menerima dan memahami apa yang sebenarnya kita pikirkan. Sebagai orang muda, seringkali saya berpikir terlalu jauh, terlalu dalam tentang masa depan, pendidikan, pernikahan, mandiri secara finansial, dan bagaimana caranya untuk meraih itu semua. Semua masih terasa jauh untuk digapai. Saking fokusnya pada pikiran-pikiran itu, saya tidak melakukan hal yang bisa saya lakukan saat ini, yaitu menerima kalau memang di usia saya adalah sebuah hal yang wajar untuk berpikir seperti itu. Seringkali pikiran kita membuat skenario yang pada kenyataannya belum tentu terjadi, menghanyutkan kita dalam ilusi bahwa benar, hal ini yang akan terjadi, tanpa menyadari ini semua hanya di luar kehendak kita. Ini hanya pikiranmu saja. Wajar jika kita berpikir jauh tentang masa depan, berpikir jauh tentang karir, pendidikan, dan pernikahan. Wajar jika kamu takut dan khawatir akan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun bukanlah sesuatu yang wajar jika kamu terlalu takut untuk melakukan sesuatu dan mengubahnya menjadi hal yang positif. Pikiran negatif merupakan pemicu untuk kita melakukan sesuatu. Ada makna di balik rasa takut, marah, benci, cemburu, dan berbagai perasaan negatif lainnya. Tugas kita untuk menemukan makna di balik itu semua. Pikiran positif atau optimisme kadang juga bisa berbahaya. Rasa percaya diri yang terlalu tinggi akan menghambat kamu untuk terus mengeksplorasi diri karena merasa sudah cukup, tidak mau terbuka untuk kritik, dan menganggap semua yang kita lakukan adalah hal yang benar. Beri ruang untuk kesalahan. Saya dan kamu adalah manusia yang penuh celah dan penuh dosa. Tidak mengapa berbuat salah, namun jangan terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Percayalah, kamu akan terlihat bodoh. Rasa pengharapan yang terlalu tinggi akan memunculkan ekspektasi yang tinggi pula. Kalau kamu siap untuk menaruh ekspektasi yang besar kepada seseorang, bersiaplah untuk rasa kecewa yang besar pula. Nah, untuk mengelola pikiran, ada beberapa cara yang saya lansir dari artikel psychologyarticle.com. Yang pertama adalah menulis jurnal. Luangkanlah waktu beberapa menit dalam sehari untuk menuliskan apa yang ada di pikiran serta perasaan yang sedang bergumul di dalam batin. Dengan menulis jurnal menggunakan tangan, ingat, pakai tangan ya, jangan ketik. Kita bisa menyingkirkan ketegangan fisik di dalam tubuh yang mungkin menyebabkan kita merasa lebih cemas dan sebagainya. Meluapkan perasaan dengan menulis adalah sebuah terapi yang sering dilakukan oleh banyak orang belakangan ini. Dengan menulis, biasanya perasaan kita akan menjadi lebih lega dan tenang. Sejak saya masih duduk di bangku kuliah, saya sudah mulai menulis jurnal. Dan itu sangat membantu saya untuk berkembang dan memahami diri. Sampai sekarang jurnal maupun catatan-catatan kecil yang saya buat terus saya simpan. Saat saya membacanya lagi, saya sangat bersyukur ternyata saya diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah dan menemukan solusi dari berbagai permasalahan di masa lalu. Jurnal dan catatan-catatan ini selalu menguatkan saya dalam menghadapi masa-masa sulit. Selanjutnya adalah melakukan hobi. Di dalam hidup ini, ada berbagai rutinitas dan kegiatan yang harus dilakukan dan terkadang membuat kita merasa lelah. Tidak apa untuk mengakui bahwa kita lelah. Ingatlah bahwa kita manusia, kita ini bukan robot. Ambillah waktu untuk rehat sejenak dan menenangkan pikiran. Walaupun kesibukan selalu mengisi keseharian, cobalah menjadwalkan waktu untuk melakukan hobi demi menyegarkan pikiran. Dengan menjalankan dan melaksanakan hobi, kita bisa merasa lebih rileks dan mengurangi tingkat stres yang kita rasakan. Dengan melakukan hal yang kita sukai, kita juga mendapatkan energi yang lebih setelahnya dan motivasi untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Dan saat ini podcasting merupakan hobi yang baru bagi saya. Awalnya saya ragu kalau podcast ini bisa melampaui 1 episode. Namun ternyata terhitung hari ini podcast Let's Start sudah melampaui 1 episode.
dengan salah satu episodenya berbahasa Inggris. Pikiran negatif juga sering datang selama proses pembuatan podcast ini dan podcast-podcast sebelumnya. Mulai dari jumlah viewers, apakah konten yang saya buat ini sudah bagus, bagaimana cara menjangkau lebih banyak orang, apa saya ganti saja tema dan konten dalam podcast ini ke tema trash talk atau horor yang notabene punya banyak listener dan viewer. Oke, saya menerima itu semua, namun bukan itu yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah rasa puas saat mampu melewati proses untuk membuat satu konten. Saya sangat menikmati proses research, rekaman, editing, sampai konten podcast ini saya upload di YouTube. Saya senang sudah punya platform untuk mengekspresikan diri dan terus mengasah kemampuan saya sebagai sarjana kesehatan masyarakat dan orang muda yang sedang belajar, berkembang, dan menata masa depan melalui hal-hal yang bisa saya lakukan hari ini. Popularitas bukan tujuan saya. Selama saya bisa memberi dampak, meskipun itu hanya hal yang kecil, saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk memberi. Proses menuju pemahaman diri sendiri sungguh sangat panjang. Sampai saat ini pun kadang saya merasa masih tersesat dan butuh waktu untuk kembali ke tujuan saya yang utama. Namun dengan mempraktekkan pengelolaan pikiran, mencintai diri sendiri, dan meminimalisir penyesalan, saya mampu untuk bangkit lagi dan melangkah. Selambat apapun itu, kita harus tetap melangkah ke depan. Jangan berhenti. Saya juga yakin bahwa Tuhan selalu beserta. Saat kita kembali melangkah dan lebih tangguh, kita mampu untuk mengubah sesuatu. Saat kita sudah memiliki self-love, self-belief, self-compassion, we must share them with others. Turn back outside, return to the world, and live your truth. Change one thing, one habit, one pattern, and you might change your whole life. Dengan memulai suatu kebiasaan yang baru, suatu pola yang baru, kemungkinan besar dan sangat besar, kita bisa mengubah hidup kita. Saat kita mampu untuk melihat dunia ini secara garis besar, perlahan kita akan belajar bahwa kita dilayakkan untuk sebuah kebebasan. Kita tidak akan terperangkap oleh dogma agama atau doktrin politik. Kita menciptakan makna hidup kita sendiri. Kebahagiaan datang dari dalam diri, dan kebahagiaan itu akan berlipat ganda saat kita membaginya dengan orang lain. Pahami diri, selami hati, jangan lupa untuk memberi dan terus berbagi. Take some chances, make some mistakes, but for the love of God, enjoy your life. Okay guys, that's it for this episode. We're gonna meet again next week at episode 9. Stay safe, stay healthy, and God bless Sulawesi Utara.